Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah 4 wanita surga, sosok teladan dalam Islam. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Layaknya pria, wanita memainkan peran penting yang sangat besar dalam Islam. Allah telah memuji banyak wanita sepanjang sejarah karena iman, ketekunan, kekuatan, dan keberanian mereka yang tak tergoyahkan dalam menegakkan kebenaran. Allah juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa sangat tergantung pada perempuannya. Islam mengangkat derajat semua laki-laki dan perempuan sama. Nabi Muhammad SAW mengakui 4 wanita sebagai teladan bagi wanita sepanjang zaman. Ada banyak wanita dengan iman yang kuat, iman yang bangkit sebagai pemimpin, pejuang dan ulama, memperjuangkan pesan Islam meskipun banyak cobaan dan perjuangan. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW pernah menyebutkan 4 wanita surga. Setelah membuat gambar 4 garis di atas tanah, Rasulullah SAW lalu berkata, "Tahukah kamu apa ini?" Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia berkata, wanita terbaik di surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahin, istri Fir'aun. Musnad Ahmad. Berikut 4 wanita terbaik di surga, yaitu 1. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Maryam putri Imran adalah yang terbaik di antara wanita di dunia pada masanya, dan Khadijah adalah yang terbaik di antara wanita bangsa ini. Sahih Al-Bukhari. Nama Sayyidatina Khadijah identik dan tidak terpisahkan dari peristiwa penunjukan utusan terakhir melihat dia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan telah mengantisipasi kedatangan agama ini. Ketika Rasulullah SAW mendatanginya dalam keadaan syok dengan kehadiran malaikat Jibril alaihissalam, dialah yang meyakinkan dan menghiburnya bahwa dia akan selamat dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pria baik seperti dia. Ia meyakinkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadits, dengan mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Demi Allah, Anda memerintahkan ikatan bersama, Anda mengatakan kebenaran, Anda menanggung beban orang lain, Anda membantu orang miskin, Anda menerima tamu dan Anda membantu orang-orang yang terkena musibah." Dia sangat senang ketika sepupunya Warakah bin Naufal, seorang biarawan Kristen, memberitahunya kabar bahwa suaminya, Muhammad SAW, akan menjadi utusan Tuhan yang terakhir setelah mendengar pertemuan yang luar biasa itu. Tahun-tahun awal kenabian adalah yang paling sulit karena mereka menerima reaksi brutal bahkan dari keluarga mereka sendiri. Mereka diboikot dan di atas itu, dilecehkan secara fisik dan verbal. Dia begitu kuat secara mental dan emosional sehingga dia adalah tulang punggung dan pilar kekuatan Nabi. Khadijah juga dikenal berpengaruh secara finansial dan sosial sehingga dia adalah dermawan terbesar Islam selama masa-masa sulit itu. Maka, tak heran bila ia dinobatkan sebagai lambang wanita sukses di kedua dunia tersebut. Dia mewakili kepemimpinan yang berkualitas dan kewirausahaan yang hebat. Hal ini dapat dilihat dalam kisah-kisah sebelum turunnya wahyu pertama ketika dia memimpin perusahaan dagangnya sendiri yang melakukan perjalanan jauh dari Arab hingga Romawi mendarat di Syam untuk berbisnis. Dia hanya memilih pria yang dapat dipercaya untuk mewakilinya, salah satunya adalah Muhammad muda yang melihat dirinya sendiri untuk memastikan transaksi yang bersih dan jujur tanpa korupsi atau penipuan. Rasulullah SAW akan menyebut nama Sayyidatina Khadijah di setiap kesempatan, berbicara tentang kebajikannya kepada siapapun yang dia lihat. Dia juga dicintai Allah dan malaikat Jibril. Suatu ketika, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang kepadamu dengan membawa sepiring sup, makanan dan minuman. Ketika dia tiba di hadapanmu, sapa dia dengan damai atas nama Tuhannya dan aku sendiri. Beri dia kabar gembira tentang sebuah istana di surga yang terbuat dari alang-alang, di mana tidak akan ada pergolakan atau kelelahan." Sahih Al-Bukhari. Tidak hanya itu, cinta Rasulullah SAW yang begitu besar kepada Khadijah radhiyallahu anhu terlihat bahkan setelah beliau wafat. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang dekat dengannya. Dia sering menyembelih seekor domba dan mengirimkan sebagiannya kepada para sahabat Khadijah radhiyallahu anhu tercinta. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Khadijah radhiyallahu anhu yang dijawabnya, "Dia percaya padaku ketika orang tidak percaya padaku, dia percaya padaku ketika orang menyangkalku, dan dia baik padaku dengan uangnya ketika orang menyangkalku."
Dia percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima panggilan saya untuk kebenaran ketika orang menolak saya dan dia mendukung saya secara finansial ketika orang lain menolak saya. Musnad Ahmad, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu telah mempengaruhi kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara positif dan dalam banyak hal. Dia adalah cinta pertamanya dan pendukung terbesarnya dalam menyeru orang lain ke Islam. Hingga saat ini, masih banyak buku yang membahas tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu dan keutamaannya. Dia adalah lambang ketulusan, keberanian, tidak mementingkan diri sendiri dan cinta yang akan selalu diikuti oleh banyak orang. 2. Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu berusia 5 tahun ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia berada di usia muda ketika ibunya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dengan kehilangan ibunya, tulang punggung dan pilar kuat keluarga, dia pun kehilangan masa kecilnya. Namun, itu tidak membuatnya lemah dan tak berdaya. Sebaliknya, dia lebih kuat dari anak-anak seusianya, secara mental dan spiritual. Bahkan ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu masih kecil, dia sudah melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada ayahnya begitu dalam sehingga dia akan mengorbankan dirinya yang pemalu dan menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uqbah bin Abi Mu'id, musuh utama Nabi, meletakkan jeroan dan usus kotor berlumuran darah dari seekor unta yang disembelih atas nama salah satu berhala di punggung Nabi. Melihat betapa kejamnya perlakuan itu, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu berlari ke arahnya, membersihkan kotoran dengan tangan kecilnya, membersihkan kepala dan wajah ayahnya, mengungkapkan kesedihannya dengan air matanya, menghiburnya, dan mengembalikannya ke rumah mereka. Dengan kepeduliannya yang luar biasa terhadap ayahnya, kekuatannya dalam menghadapi siksaan bersamanya dan memberikan kenyamanan kepadanya. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu memiliki kemiripan yang luar biasa dengan ayahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu tidak hanya mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapi juga caranya berbicara, duduk, berdiri dan berjalan. Dengan kata lain, semua perilaku dan gerak tubuhnya persis seperti miliknya. Setiap kali ayahnya mengunjunginya, dia akan menyambutnya dan mencium keningnya dengan cinta dan hormat. Mereka sangat dekat satu sama lain dan setiap kali dia mengunjungi ayahnya, dia akan berdiri dan memeluknya. Seolah-olah dia meninggalkan aura manis dari kepribadiannya kemanapun dia pergi. Jika Nabi melihat dia gelisah atau sedih, dia juga akan berduka. Dan jika ayahnya melihatnya bahagia, dia juga akan senang. Hal ini tercermin ketika Nabi SAW bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku, dan siapa yang membuatnya marah membuatku marah." Sahih Al-Bukhari. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu menjalani kehidupan yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak riwayat tentang masa-masa sulit yang harus dia hadapi dan alami. Suatu kali, dia meminta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberinya seorang pembantu karena tugas sehari-harinya menjadi terlalu berat dan tak tertahankan baginya, dan sebagai imbalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahu dia dan suaminya bahwa dia memiliki hadiah yang lebih baik daripada yang dia minta. Dan mengatakan, "Apakah aku tidak memberitahu Anda tentang sesuatu yang lebih baik untuk Anda berdua dari pembantu? Ketika Anda pergi ke tempat tidur Anda, sebutkan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar 33 kali, Subhanallah, Maha Suci Allah 33 kali, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan 33 kali, dan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu." Sahih Al-Bukhari. Dia menerima hadiah ini dengan tangan terbuka mengetahui bahwa hadiah ini tidak hanya akan membantunya di dunia sementara ini, tetapi juga akan membawa manfaat besar di akhirat. Dia adalah definisi kesopanan, kerendahan hati, kesalehan dan spiritualitas. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dia, diberi gelar Az-Zahra, yang berarti yang mulia. Itu karena wajahnya berseri-seri yang sepertinya memancarkan cahaya. Dia juga disebut Al-Batul karena asketismenya. Alih-alih menghabiskan waktunya bersama wanita, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. 3. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anhu. Sayyidatina Maryam alaihissalam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, berasal dari keluarga Imran yang mulia dan saleh. Sayyidatina Maryam juga memiliki bab khusus yang dinamai menurut namanya.
Ini menunjukkan bahwa dia dan keluarganya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu hadiah yang diberikan kepada mereka untuk memperbesar kehormatan ini adalah keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihi salam sebagai keturunan keluarga terhormat ini. Bahkan sebelum kelahirannya, Ibu Sayyidatina Maryam bersumpah untuk menjadikan anaknya sebagai pengurus dan penjaga Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid suci dalam Islam, masjid tempat Nabi Muhammad SAW memimpin doa untuk semua nabi selama Isra Miraj. Ketika istri Amran berkata, "Tuhanku, aku bersumpah kepadamu apa yang ada di dalam rahimku, maka terimalah dariku. Sungguh, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Ingat ketika istri Imran berkata, "Tuhanku, aku persembahkan apa yang ada di dalam rahimku sepenuhnya untuk pengabdianmu, maka terimalah dariku. Anda sendiri benar-benar yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surah Ali Imran ayat 35. Sayyidatina Maryam saat itu menjalani hidupnya penuh ketaatan kepada Allah di bawah asuhan Nabi Zakaria karena pengabdian dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka Tuhannya menerimanya dengan anggun dan memberkatinya dengan pengasuhan yang menyenangkan, mempercayakannya pada perawatan Zakaria alaihi salam. Setiap kali Zakaria alaihi salam mengunjunginya di tempat suci, dia menemukan perbekalan yang disediakan untuknya. Dia berseru, "Wahai Maryam, dari mana ini berasal?" Dia menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas." Surah Ali Imran ayat 37. Allah memilih Maryam ibu Nabi Isa dari semua wanita di dunia dan memberinya status yang luar biasa dan istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ketika malaikat berkata, "Maryam, Tuhan telah memilihmu dan menyucikanmu, dan memilihmu di atas wanita dunia." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas semua wanita di dunia." Surah Ali Imran ayat 42. Allah juga menggambarkannya sebagai salah satu Al-Qanitin yang taat. Dan Maryam putri Umar, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan ke dalamnya ruh kami, dan dia beriman kepada firman Tuhannya, dan kitab-kitabnya adalah. Dan contoh Maryam, putri Imran, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan padanya melalui malaikat kami, dan dia percaya pada kata-kata Tuhannya dan kitab-kitabnya dan merupakan salah satu orang yang dengan tulus saleh. Surah At-Tahrim. Dia adalah simbol kemurnian dan kesucian. Allah memuliakan dia dengan status seorang ibu, dan di atas itu seorang ibu bagi seorang nabi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu adalah cobaan berat baginya, tetapi dia menerimanya dengan hati yang penuh iman dan ketekunan. Dari kisah Sayyidatina Maryam, kita melihat bahwa Allah memberikan cobaan kepada hamba-hambanya yang beriman bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk mengangkat status mereka di luar pemahaman manusia. Kita juga belajar bahwa keluarga saleh yang senantiasa berusaha menaati perintah Allah dan menjaga kesucian jiwanya dalam segala aspek tidak hanya membawa keberkahan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi anak-anak mereka dan banyak generasi yang akan datang. Sayyidatina Maryam alaihi salam menjaga kesucian dan kesuciannya semata-mata untuk Allah, dan ketika manusia lain mengatakan sebaliknya, Allah sendiri yang membuktikan mereka salah. Dia tidak dianggap hebat hanya karena dia adalah ibu dari seorang nabi, dia sendiri diakui sebagai wanita yang menyempurnakan imannya. Dia menunjukkan kepada kita esensi tawakal yang sebenarnya dan menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dalam saat-saat yang paling sulit. Selain itu, Sayyidatina Maryam dinobatkan sebagai salah satu wanita terbaik di kedua dunia. Kisahnya di dalam Al-Quran diabadikan dan akan dibaca berulang kali sebagai contoh yang baik bagi banyak orang hingga akhir zaman. 4. Asiyah binti Musahim. Asiyah, istri Firaun yang pemberani dan saleh, telah menasihati suaminya untuk mengadopsi bayi Musa seperti ketika dia menemukannya di Sungai Nil. Meskipun Asiyah bukan ibu kandung Nabi Musa, namun cintanya kepada beliau sangat luar biasa dan semakin hari semakin besar. Dia telah mencintainya sejak pertama kali dia melihatnya sebagai bayi. Dialah yang meyakinkan Firaun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihi salam dan bersikeras bahwa Nabi Musa alaihi salam akan menjadi anak kesayangan mereka dan kelak akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ini terjadi pada saat pembunuhan bayi adalah hukum negara. Semua bayi laki-laki Yahudi yang baru lahir dieksekusi dan dibantai karena prediksi bahwa salah satu dari mereka akhirnya akan menggulingkan Firaun dan menghancurkannya. Asiyah tidak hanya mengasuh Nabi Musa seperti di istana Firaun itu sendiri, tetapi juga salah satu yang pertama menerima tauhid, seperti yang didakwahkan oleh anak angkatnya. Firaun adalah tiran terbesar pada masanya dan raja yang kejam. Dia adalah pemimpin peradaban yang luar biasa dan dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan.
Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia. Meski menjadi istri Firaun, Asiyah tidak memiliki kesamaan dengannya. Dia adalah salah satu pengikut setia Nabi Musa alaihissalam dan dia sangat percaya pada pesannya tanpa ragu mengetahui bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam akan menghadapi hukuman berat dan siksaan berat. Meskipun menikah dengan seorang tiran mutlak yang bahkan diakui dalam Al-Quran, dia tetap seorang wanita dengan keyakinan penuh dan iman yang tak tergoyahkan seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dia menjadikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Meskipun suami masing-masing adalah Nabi alaihissalam, mereka mengkhianati mereka dan menolak kebenaran. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Masing-masing menikah dengan salah seorang hamba kami yang saleh, namun mengkhianati mereka. Jadi suami mereka tidak ada manfaatnya bagi mereka terhadap Allah apapun. Keduanya diberitahu, masuklah ke neraka, bersama yang lainnya. Surah At-Tahrim ayat 10. Ada juga contoh dari Maryam, putri Imran, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan padanya melalui malaikat kami Jibril. Dia bersaksi atas kata-kata Tuhannya dan kitab sucinya, dan merupakan salah satu orang yang dengan tulus saleh. Surah At-Tahrim ayat 11-12. Dalam ayat-ayat ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa beriman adalah perjuangan individu. Asiyah hidup dengan seorang penindas yang kejam, Firaun, tapi dia sama sekali tidak mendefinisikan Asiyah. Asiyah memiliki semua alasan untuk menyembunyikan imannya, tetapi cintanya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya akan siksaan dan dia akhirnya mengakui imannya yang membawanya ke kematiannya. Asiyah disiksa dengan cara yang paling brutal, dan dari waktu ke waktu, Firaun akan bertanya apakah dia berubah pikiran, dan setiap kali dia akan menegaskan imannya kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun marah dan merasa sangat dikhianati dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berdoa, Tuhanku, bangunkan aku rumah di surga dekatmu, bebaskan aku dari Firaun dan kejahatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dia meninggal sambil berpegang teguh pada imannya yang kuat dan dia dijamin surga. Asiyah radhiyallahu anhu adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh kekuasaan dan kekayaan, namun harta duniawi itu tidak membutakannya ketika matanya tertuju pada kebenaran. Dia bisa melakukan apa saja dengan perintah, tetapi dia memilih Tuhan daripada keuntungan duniawi apapun. Meskipun dia menikah dengan tiran terbesar, Allah menjadikannya sebagai contoh bagi orang-orang beriman. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang kisah 4 wanita surga, sosok teladan dalam Islam. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.